Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam acara Resapi, Renungan Santapan Pagi, tanggal 7 November 2020 saat ini. Kita melihat di latar belakang kita ini, ada sebuah gambar sebuah kota tua, yang namanya Kota Tua Yerusalem. Yerusalem itu sebuah kota dengan ketinggian 1150 meter di atas permukaan laut, sementara nanti kota satunya lagi, yaitu kota Yeriko, berada 650 meter di bawah permukaan laut. Nah, kota Yerusalem dan kota Yeriko adalah dua kota yang satu di atas dan yang satu di bawah. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut, saya akan membicarakan atau membacakan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 28 berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai di sana pembacaan kita melihat ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus, ahli Taurat, untuk mencobai dengan pertanyaannya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau kita baca lebih lanjut dalam bacaan kita akan menemukan Tuhan Yesus memberikan gambaran ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah jalan, orang itu dibegal, dirampok, dan disiksa, tergeletak di jalan. Ada 3 orang yang lewat di sana. Yang pertama adalah imam. Imam itu sedang dalam rencana perjalanan untuk menjalankan tugas. Sehingga ketika dia melihat orang yang dibegal di tengah jalan itu tertidur di tengah jalan, dia nggak berani menjamah atau menyentuhnya, karena itu berarti akan najis baginya dan kehilangan kesempatan baginya untuk memimpin tugas sebagai imamnya di Bait Allah. Dia kehilangan tugas, kehilangan berkat, kehilangan rezeki. Kemudian orang kedua adalah orang Lewi. Punya prinsip yang sama. Kalau menyentuh mayat, itu menjadi kotor, najis. Selama 1 minggu dia tidak boleh melakukan tugasnya, dan kehilanganlah kesempatan untuk mengais rezeki. Dan orang yang ketiga adalah orang Samaria, yang tidak berhubungan secara kekeluargaan atau persaudaraan, malah seringkali dianggap sebagai orang kafir oleh orang Yahudi. Justru orang Samaria inilah yang turun tangan melakukan tindakan-tindakan nyata. Nah, kita melihat jadi di kisah ini ada 3 kelompok besar sebetulnya. Penyamun, itu kelompok pertama. Yang kedua adalah imam dan orang Lewi. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Prinsip penyamun itu di mana-mana sama di seluruh dunia. Nah, kita tahu jalan antara Yerusalem sampai Yeriko yang tadi telah kita baca, itu adalah jalan yang disebut oleh Jerome sebagai The Red Road, jalan merah, atau The Bloody Road, jalan darah.
Karena seringkali terjadi perampokan, pembunuhan, dan pembegalan di sana. Nah, jadi Yerusalem ke Yeriko itu berbahaya sekali. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh tadi, seorang yang dibegal dengan 3 kelompok besar orang yang ada di dalamnya. Kelompok penyamun, perampok, prinsipnya adalah milikmu adalah milikku. Dimanapun di dunia ini, perampok itu menganggap milikmu adalah milikku. Imam dan orang Lewi, kelompok kedua, punya prinsip milikku adalah milikku. Urusanku adalah urusanku. Dan orang Samaria, kelompok ketiga ini adalah berprinsip milikku adalah milikmu juga. Maka dia berani melakukan tindakan-tindakan kasih yang luar biasa ditunjukkannya kepada kita. Orang Samaria itu menunjukkan 4 hal paling tidak. Kasihnya yang mencari, yang mendatangi, yang berbuat sesuatu. Yang kedua kita melihat kasihnya yang melayani. Dia angkat, dia naikkan ke keledai tunggangannya, dia antar ke tempat penginapan, bahkan dia rela membiayai segala pengeluarannya. Dan yang ketiga kita melihat kasih yang tidak mementingkan diri, ditunjukkan oleh perempuan Samaria itu, orang Samaria itu, yaitu dia rela kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan uang, bahkan dia berjanji akan memberi pelunasan jikalau ada yang kurang yang harus dibayarkan. Ya, kasih yang tidak mementingkan diri. Dia punya urusan, dia punya tugas, tapi dia punya kasih yang lebih besar dari tugas urusannya. Dan yang keempat, kasih orang Samaria ini adalah kasih yang berkorban. Saudara sekalian, Imam dan Lewi harusnya tahu. Dia harus memberi, dia harus melakukan, dia harus mengerjakan sesuatu, tetapi tidak melakukan apapun. Di antara 3 kelompok ini, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, mana di antara ketiga ini yang adalah sesama manusia? Maka orang ahli Taurat tadi menjawab, yang ketiga. Maka Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mau hidup kekal, pergi dan perbuatlah demikian. Artinya apa? Iman itu penting, tetapi berbuat, melakukan itu juga tidak kurang pentingnya. Iman dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita jalani hidup kita dengan beriman terus, dengan berbuat yang kita bisa buat. Karena milikku adalah milikmu juga. Amin.